Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Ulfia dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan mengenai testing dan quality assurance. Latar belakang dalam pengembangan perangkat lunak, kesalahan atau bug dapat mempengaruhi kualitas produk dan pengalaman pengguna. Testing dan quality assurance atau QA menjadi langkah penting yang memastikan perangkat lunak bekerja sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan yang dapat merugikan. Dengan meningkatnya kompleksitas teknologi, kebutuhan akan proses testing dan QA yang terstruktur semakin mendesak untuk menjaga kualitas dan keandalan perangkat lunak. Dua aspek ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak berfungsi dengan baik, bebas dari cacat, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Testing adalah proses mengevaluasi fungsionalitas dan kinerja perangkat lunak untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi dan berfungsi sesuai harapan. Testing dilakukan untuk menemukan kesalahan atau cacat dalam aplikasi. Testing yaitu proses mengeluarkan suatu sistem atau produk untuk menemukan bug, error, atau cacat sehingga dapat diperbaiki sebelum produk dirilis. Pengujian testing ini bertujuan untuk memeriksa apakah produk sesuai dengan spesifikasi yang ada. Sedangkan quality assurance adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Quality assurance berfokus pada proses pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Kemudian ada jenis-jenis testing. Jenis-jenis testing ada 5. Yang pertama itu ada manual testing, yaitu pengujian yang dilakukan oleh manusia secara langsung untuk memeriksa kualitas produk tanpa menggunakan alat otomatisasi. Yang kedua ada automate testing, yaitu menggunakan perangkat lunak atau alat otomatisasi untuk menguji kualitas produk, khususnya dalam skala besar atau kompleksitas tinggi. Yang ketiga ada proses oriented quality assurance, yaitu fokus pada pengawasan dan perbaikan proses yang dilakukan selama produksi, misalnya melalui audit atau dokumentasi. Yang keempat itu ada product oriented quality assurance, yaitu memastikan bahwa produk akhir memenuhi spesifikasi dan standar kualitas. Yang kelima ada risk based quality assurance, yaitu mengidentifikasi atau mengatasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Kemudian dari testing ada 2, yaitu black box testing. Adalah jenis pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas aplikasi tanpa melihat struktur internal atau kode sumbernya. Pengujian ini hanya memperhatikan masukan atau input dan keluaran atau output dari sistem tanpa mengetahui bagaimana sistem tersebut bekerja di dalamnya. Yang kedua ada white box testing. Adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan memahami struktur internal aplikasi, kode sumber, dan algoritma yang digunakan di dalamnya. Dalam pendekatan ini, penguji memiliki pengetahuan penuh tentang implementasi sistem dan menguji fungsionalitas berdasarkan kode yang ada. Kemudian black box testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang fokus pada pengujian fungsionalitas aplikasi tanpa melihat struktur internal atau kode sumbernya. Ciri-ciri black box testing ada 4. Yang pertama tidak mengetahui kode internal. Penguji tidak perlu memahami bagaimana aplikasi bekerja atau kode sumbernya. Yang kedua ada berfokus pada fungsionalitas, yaitu pengujian lebih berfokus pada memastikan aplikasi berfungsi seperti yang diinginkan berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada pengujian yang dilakukan berdasarkan kebutuhan,
yaitu kasus uji disusun berdasarkan spesifikasi bukan struktur kode. Yang keempat ada cocok untuk pengujian sistem, yaitu biasanya digunakan untuk pengujian aplikasi atau perangkat lunak yang sudah selesai dikembangkan. Contoh dari black box testing yaitu menguji apakah tombol dalam aplikasi memberikan respon yang benar ketika ditekan. Yang kedua, menguji apakah data yang dimasukkan ke dalam form menghasilkan hasil yang sesuai, misalnya validasi data. Kemudian ada white box testing. White box testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan memahami struktur internal aplikasi, kode sumber, dan algoritma yang digunakan di dalamnya. Dalam pendekatan ini, penguji memiliki pengetahuan penuh tentang implementasi sistem dan menguji fungsionalitas berdasarkan kode yang ada. Ciri-ciri white box testing ada 4. Yang pertama, menggunakan pengetahuan kode internal, yaitu penguji memiliki akses ke kode sumber dan struktur program. Yang kedua, ada fokus pada struktur dan logika program, yaitu penguji dilakukan pada alur logika, jalur kode, dan kondisi dalam program. Yang ketiga, pengujian lebih mendalam, yaitu mencangkup pengujian unit, integrasi, dan pengujian jalur kode atau testing. Yang keempat, yaitu pengujian yang dilakukan oleh pengembang atau tester berpengalaman, yaitu biasanya dilakukan oleh pengembang yang familiar yaitu biasanya yang dilakukan oleh pengembang yang familiar dengan kode atau dengan tim yang memiliki pemahaman mendalam tentang aplikasi. Contoh dari white box testing yaitu menguji jalur eksekusi kode, atau misalnya apakah semua percabangan if dijalankan. Yang kedua, menguji fungsi-fungsi atau metode-metode dalam kode untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sesuai yang diinginkan. Kapan menggunakan black box dan white box? Black box testing lebih cocok untuk pengujian aplikasi secara keseluruhan untuk memastikan bahwa aplikasi bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memenuhi persyaratan fungsional. Kemudian white box testing lebih cocok untuk pengujian internal, seperti memastikan bahwa kode berjalan dengan efisien dan bebas dari kesalahan logika atau bug, serta untuk memverifikasi jalur eksekusi program. Perbedaan black box dan white box. Black box testing lebih berfokus utamanya adalah untuk memvalidasi fungsional requirement, sedangkan white box testing fokus utamanya adalah untuk memvalidasi struktur internal dan cara kerja software kode. Black box testing, tester tidak perlu tahu internal kode atau logiknya, sedangkan white box testing, tester perlu tahu bahasa yang digunakan, internal kode, algoritma, dan juga data strukturnya. Black box testing, tester dan developer bisa dari 2 orang atau bahkan tim yang berbeda, sedangkan white box testing biasa dijalankan oleh developer itu sendiri atau tim menguji yang secara khusus bekerja secara dekat dengan developer. Black box testing dapat memastikan komunikasi antar modul, tapi tidak dapat mengetahui modul mana yang salah apabila terdapat defect. Sedangkan white box testing dapat menentukan modul mana yang salah berdasar dari output yang diberikan sebuah modul, namun tidak dapat memastikan komunikasi yang diinginkan dengan modul lain. Jenis-jenis quality assurance ada 3. Yang pertama itu ada pengujian fungsionalitas, menguji pengiriman dan penerimaan pesan di terminal untuk memastikan teks tampil sesuai tanpa kesalahan. Yang kedua ada pengujian performa, yaitu menggunakan script Python untuk simulasi beberapa pengguna mengirim pesan secara bersamaan, memastikan waktu respons tetap stabil. Yang ketiga ada pengujian keamanan, memvalidasi inskripsi pesan dengan pustaka Python seperti
kriptografi untuk memastikan data pengguna terlindungi. Pengujian ini memastikan aplikasi chat melalui terminal berjalan lancar dan aman. Perbedaan antara testing dan quality assurance. Testing lebih berfokus pada deteksi cacat atau bug dalam perangkat lunak yang sudah dikembangkan. Testing adalah langkah spesifikasi untuk menemukan masalah dan produk, sedangkan quality assurance lebih berfokus pada memastikan kualitas perangkat lunak dengan mengelola dan memperbaiki proses perangkat secara keseluruhan. Quality assurance bertujuan untuk mencegah masalah di masa depan dengan meningkatkan proses dan standar kualitas. Kemudian ada hubungan testing dan quality assurance. Testing adalah bagian dari aktivitas quality assurance, tetapi quality assurance mencakup aspek yang lebih luas dari pengembangan perangkat lunak. Quality assurance memastikan bahwa kualitas dipertahankan dari awal hingga akhir siklus hidup perangkat lunak, sementara testing digunakan untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan harapan dan tanpa cacat. Jadi kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah testing adalah bagian dari quality assurance yang fokus pada pengujian dan validasi perangkat lunak untuk mendeteksi masalah teknis. Dan quality assurance mencakup seluruh proses pengembangan perangkat lunak untuk memastikan kualitas yang lebih baik melalui perbaikan dan kontrol proses. Keduanya bekerja sama untuk memastikan produk akhir yang berkualitas tinggi, bebas dari cacat, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang efisien. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.